Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai gambar potongan yang tertuang pada bab 3. Kadang-kadang di dalam gambar kerja itu kita akan menemukan sebuah kasus, yaitu kasus pertama, yaitu gambar kerja dengan proyeksi pandangan majemuk itu kadang-kadang tidak cukup memberikan informasi. Jadi dikatakan bahwa informasi pada gambar kerja yang menggunakan gambar pandangan majemuk itu tidak lengkap. Contoh dari kasus di atas itu adalah pada gambar kerja untuk benda sederhana seperti ini. Jadi sebuah benda itu digambar dengan gambar proyeksi pandangan majemuk dengan 2 buah gambar pandangan itu sudah cukup. Ya, dengan 2 buah gambar pandangan itu sudah cukup. Yaitu gambar pandangan depan dan gambar pandangan atas. Jadi dengan 2 buah gambar pandangan ini orang sudah bisa membayangkan bentuk bendanya. Akan tetapi kalau kita kemudian memberikan dimensi, ukuran, ya, di sini ukuran panjang bisa kita buat, ukuran lebarnya bisa kita buat, kemudian tinggi benda itu juga kita bisa buat, kemudian diameter dari lingkaran atau lubang dari benda tersebut itu bisa kita buat dimensinya. Nah, coba kita perhatikan mengenai lubang dari lingkaran pada benda tersebut. Nah, di sini itu kedalamannya itu tidak tidak bisa dicantumkan pada dimensi. Karena di sini aturan dimensi itu garis gores itu tidak boleh diberi dimensi. Nah, sehingga pada gambar kerja dari benda ini itu akan kekurangan informasi, yaitu informasi kedalaman daripada lubang atas dan juga lubang bawah. Nah, kemudian kasus yang kedua itu yang kita nanti bisa temui, yaitu bahwa dengan gambar pandangan majemuk, gambar kerja hanya dengan gambar pandangan majemuk, itu kadang-kadang bisa membingungkan. Ya, bisa membingungkan sehingga terjadi ketidakjelasan informasi. Nah, contoh kasusnya itu adalah pada gambar kerja dari benda ini. Di sini ada gambar pandangan, ini sebenarnya gambar pandangan depan, kemudian ini adalah gambar pandangan samping. Nah, di sini dilihat pada gambar pandangan depan itu terlalu banyak garis gores. Ya, terlalu banyak garis gores sehingga untuk membayangkan bentuk bendanya itu membingungkan atau menyulitkan.
Ya, itu. Nah, ini kasus-kasus seperti ini kadang-kadang kita akan berjumpa. Nah, dengan menjumpainya kasus-kasus seperti ini, itu maka informasi-informasi dari gambar kerja itu, yang pertama itu tidak lengkap, kemudian membingungkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Ya, gambar kerjanya itu tidak salah, tetapi karena ada informasi yang tidak lengkap dan atau membingungkan, maka kita sebagai pembaca gambar itu kesulitan untuk membayangkan bentuk bendanya, kemudian apalagi untuk membuatnya. Nah, solusinya apa? Ya, nah, tentu kita akan memanggil bantuan, ya, memanggil gambar bantuan. Nah, gambar bantuan itu bisa berupa, yang pertama adalah gambar pandangan tambahan, ya, sesuai dengan penjelasan dari video-video sebelumnya. Kemudian kita juga bisa memanggil bantuan yang kedua, yaitu berupa gambar pandangan detail. Ya, ini gambar ini bisa kita panggil sebagai gambar bantuan. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar potongan. Ya, gambar potongan. Jadi gambar-gambar yang disebutkan, ketiga gambar yang disebutkan di sini itu adalah sifatnya adalah sebagai gambar bantuan. Nah, untuk kasus dua kasus yang telah dijelaskan di depan, bantuan yang kita panggil itu yang paling tepat untuk kasus itu adalah gambar potongan, ya, sesuai dengan pembahasan kita pada bab 3 ini. Nah, untuk kasus pertama, di mana gambar kerjanya itu hanya dengan 2 buah gambar pandangan. Nah, dikatakan tadi bahwa kedalaman daripada lubang yang atas dengan yang lubang di bawah itu dimensinya itu tidak bisa dicantumkan. Nah, solusinya yaitu dengan gambar potongan. Nah, dengan gambar potongan, ya, maka di sini ini adalah gambar potongannya, ya. Dengan gambar potongan, maka kedalaman lubang ini dimensinya bisa dicantumkan. Nah, mari kita lihat di sini, kalau di ini gambar potongan, ya, kombinasi antara gambar pandangan dengan gambar potongan. Kalau kita beri dimensi, di sini dilihat bahwa panjangnya bisa kita beri dimensi, lebarnya bisa kita beri dimensi, kemudian lubang besar, diameter lubangnya yang sebelah atas yang lebih besar itu bisa kita beri dimensi, yang sebelah bawah atau yang lebih kecil juga bisa kita beri dimensi di sini. Nah, kemudian kedalamannya itu kita cantumkan pada gambar potongan. Jadi kedalaman lubang yang besar yang atas bisa kita beri dimensi di sini. Ya, sehingga kedalaman dari lubang yang sebelah bawah otomatis bisa kita dapatkan, karena di sini kita bisa beri dimensi tinggi dari benda tersebut. Nah, untuk kasus yang kedua, yang tadi gambar pandangannya, terutama gambar pandangan depannya itu yang membingungkan, ya, membingungkan, jadi agak susah untuk membayangkan bentuk bendanya. Nah, di sini dapat dipecahkan dengan cara membuat gambar potongannya. Nah, di sini dilihat bahwa dengan gambar pandangan, ya, kemudian dikombinasikan dengan gambar potongan, maka
kita lebih mudah untuk membayangkan bentuk bendanya. Ya, lubang-lubang yang ada pada benda tersebut bisa kita bayangkan dengan lebih mudah. Nah, dengan demikian, dengan memanggil gambar potongan, maka problem-problem yang tadi ditemui pada dua kasus tadi bisa dipecahkan. Nah, untuk kasus yang pertama dan yang kedua tadi itu untuk kasus benda sederhana atau benda tunggal. Nah, kemudian kita juga akan menjumpai kasus atau problem pada gambar benda susunan. Ya, benda susunan. Nah, di sini diperlihatkan sebuah benda susunan, ya, yang digambar dengan gambar potongan. Nah, dengan gambar potongan, maka part-part benda atau komponen-komponen dari benda susunan ini itu akan terlihat jelas. Ya, bayangkan kalau saudara menggambar dari benda susunan ini dengan gambar pandangan majemuk biasa. Ya, tentu nanti pembaca gambar Anda itu akan mengalami kesulitan untuk membayangkan bentuk benda susunan yang Anda buat. Nah, dengan adanya gambar, dengan disajikannya gambar benda susunan Anda dengan gambar potongan, maka ini sangat membantu untuk memperjelas informasi yang Anda ingin sampaikan kepada para pembaca dari gambar kerja saudara. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.